Halo, assalamualaikum. Siang-siang panas terik begini, perut udah keroncongan, belum madang, belum ngopi, belum ngerokok. Tahu-tahu kita kedatangan motor biduluk, teman-teman. Ini kelihatan masih tampak mulus ya. Cuman ini masalahnya, ini bekas nabrak, teman-teman. Tuh, mikanya sampai pecah begini. Tuh, lihat sendiri, bodinya sampai oplak-kaprik begini, teman-teman. Yang punya motor malah nyuruh kita ganti mika reflektornya ya. Ini sebenarnya kerjaan ruwet ya, nggak setiap bengkel juga nerima kerjaan seperti ini. Cuman karena bapaknya bersedia motornya ditinggal, kerjaannya nyantai. Terus karena mumpung juga kerjaan lagi nyantai, kita terima aja teman-teman. Yang penting berkah. Soalnya kalau ganti reflektor satu set juga kayaknya mahal nih teman-teman. Cuman saya belum pernah ganti ya. Teman-teman ada nggak yang udah ganti nih? Kira-kira mahal nggak? Mending ganti mika apa ganti reflektor satu set gak sih? Soalnya saya pernah ganti reflektor motor Vario yang all yang belum LED seperti ini. Itu aja udah menyentuh di angka 300.000 teman-teman. Belum termasuk jasa pasang, belum bohlamnya. Tapi itu yang saya sebutin barangnya ori ya teman-teman, bukan yang biasa. Kalau yang biasa saya nggak tahu. Nah, apalagi yang LED begini udah pasti lebih mahal ya. Oke, ini ceritanya reflektornya udah kita copot ya teman-teman. Ini penampakannya. Kemungkinan benturannya lumayan kencang ini ya, sampai pecah begini. Ini aja sampai patah nih dudukannya. Pantasan bodi depannya sampai oplak begitu ya. Lumayan parah ya. Tuh sampai patah begini nih. Tuh. Nah, selanjutnya kita lepas dulu reflektornya ya. Nah, selanjutnya kita lepasin dulu baut-bautnya ya. Ini untuk lampu utamanya, ini misah ya sama lampu sennya ya. Tapi ini bukannya harus barengan ini. Lampu sennya sih nggak ada yang pecah, kita cukup ganti reflektor lampu utamanya aja. Nah, ini kita tinggal lepas bautnya, ada dua di bawah ya. Nah, kita lepas yang satu lagi. Ini kelihatan ya, ternyata bodi bawahnya juga pecah seperti ini ya. Nah, ini udah kita lepas reflektornya, selanjutnya kita lepas dulu mikanya ya. Nah, ini penampakannya teman-teman. Tuh, ini yang mau kita ganti. Pertama-tama kita congkel dulu di bagian knocknya ya. Selanjutnya kita panasin. Pinggirnya menggunakan hot gun ya teman-teman. Fungsi dipanasin apa? Biar lemnya itu sedikit meleleh ya, biar lebih gampang untuk nyopot reflektornya. Soalnya ini lengket banget ini teman-teman. Tuh, ini kita congkel-congkel dulu dikit-dikit ya. Biar ada celah kita congkel menggunakan tang ya. Kalau dirasa masih keras, kita panasin lagi sampai lemnya benar-benar meleleh ya. Selanjutnya ini yang udah meleleh kita tarik dulu menggunakan tang ya. Nah, kita tarik begini yang pecahannya. Selanjutnya kita panasin lagi yang sebelahnya ya. Kalau dirasa udah cukup, kita congkel lagi. Kita ulang-ulang terus sampai benar-benar bisa dicopot ya. Selanjutnya kita renggangin menggunakan tang ya. Ini tang snap ring yang buka ya seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini ya. Nah, setelah itu kita panasin lagi yang sebelahnya. Nah, kalau dirasa udah cukup, kita tarik teman-teman. Nah, ini lumayan keras ya. Kalau misalkan nggak biasa, pakai sarung tangan aja. Nanti takut tangannya luka ya. Nah, akhirnya lepas juga nih. Ini selanjutnya kita melepas patahan dudukan tamengnya yang tadi ya. Nah, ini kita kendorin dulu bautnya menggunakan kunci 12 shock. Selanjutnya kita lepas bautnya dua-duanya ya. Nah, ini udah lepas. Ini ada kancing satu di sini. Nah, ini patahannya teman-teman. Saya sih heran ya, kenapa ya motor sekarang menggunakan plastik begini dudukan tamengnya. Kalau dulu kan besi ya, kuat gitu. Ini kalau dilihat dari bekasnya, taprakannya kayaknya nggak terlalu kencang ya, tapi bisa patah begini gitu. Soalnya lecetnya aja cuman dikit gitu, dia udah patah. Nah, kalau dulu kan kuat ya teman-teman, menggunakan besi ya. Nah, ini selanjutnya kita pasang dulu mikanya ya. Ini kita menggunakan merek Win ya. Merek Win ini lumayan bagus ya teman-teman. Ngeplak terus presisi begitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja ya. Kita pasangkan begini terus kita tekan-tekan. Bang, perlu dilem lagi nggak? Nggak usah, itu lemnya udah cukup. Kalau misalkan kurang rapat, tinggal kita panasin terus kita tekan lagi. Kita nggak perlu tambahin lem lagi ya. Nah, ini harus rapat begini ya teman-teman.
Kalau misalkan ada yang kelihatan kurang rapat seperti ini bekas congkelannya, tinggal kita panasin lagi ya, terus nanti kita tekan-tekan lagi. Nah, ini kita panasin lagi ya. Kita panasin secukupnya aja ya. Kalau dirasa udah cukup, ini kelihatan ya, kalau misalkan udah cukup, kelihatan plastiknya udah lemas, langsung kita tekan-tekan. Boleh menggunakan obeng, boleh menggunakan alat bantu apa aja ya. Nah, kalau dirasa udah cukup, kita tekan, terus kita tekan menggunakan obeng seperti ini ya. Menekannya harus hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu over ya, nanti pecah lagi. Nah, ini udah rapi ya, udah rata ya ini. Nah, ini penampakannya setelah kita rapikan ya teman-teman. Udah rapat semua ya. Kalau udah begini udah siap kita pasang lagi ya. Ini udah mantap ya. Selanjutnya kita sambung dulu dudukan tamengnya yang patah tadi ya. Nah, kita gabungkan lagi seperti ini. Selanjutnya kita lem ya. Kita lem pakai power glue ya teman-teman. Kita lem, kita banyakin aja lemnya teman-teman, agar dia meresap ke dalam ya. Selanjutnya di sini kan ada lubang ya teman-teman. Ini bawaan dari sononya ya. Nih, ini ada lubang seperti ini. Nah, kita ambil kawat, terus kita ikat ya teman-teman. Mas, itu kalau diikat begitu kira-kira kuat gak ya? Kuat ya teman-teman. Saya udah pernah juga lakukan seperti ini ya. Saya udah berapa kali juga nemuin kasus seperti ini. Nah, ini kita pelintir-pelintir begini sampai benar-benar rapat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ikat lagi yang sebelahnya ya. Kita ikat sampai kencang ya teman-teman. Nah, menurut saya sih ini masih kurang ya. Sekarang saya mau nambahin satu lubang lagi ya, biar lebih kuat ya teman-teman. Kita bor pakai mata bor kecil aja ya. Nah, kita bor seperti ini. Nah, selanjutnya kita ikat lagi ya. Kalau udah begini udah pasti kuat teman-teman. Saya udah pernah lakukan seperti ini juga. Sampai sekarang masih aman teman-teman. Asal jangan nabrak aja gitu. Yang penting dia nggak getar ya teman-teman. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya kita pasangkan ke motornya ya. Kita pas-pasin lagi lubangnya, terus kita pasang bautnya ya. Selanjutnya kita kencengin lagi ya. Kita kunci yang kuat ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita pasangkan lagi ya reflektornya ke tamengnya ya. Nah, kita pasin begini. Kita susun yang rapi ya. Kita pasin lubang bautnya ya teman-teman. Selanjutnya kita baut lagi. Jangan sampai ada yang lupa ya baut-bautnya ya teman-teman, biar kencang ya. Nah, ini udah rapi. Selanjutnya kita pasangkan lagi ya ke motornya ya. Kita pasang dulu soket lampunya. Ada soket lampu sen 2 biji ya, terus soket lampu ya. Selanjutnya kita coba dulu nyalain lampunya ya teman-teman. Nah, kita coba lampu utamanya. Lampu jauh dekatnya bisa ya. Selanjutnya kita coba sennya. Nah, selanjutnya kita pasangkan ke bodinya ya. Kita pasin lubang bautnya. Ini pas ya teman-teman. Dudukan yang kita sambung tadi nggak geser ya. Ini kita rapikan bodinya, terus kita baut-bautin lagi semua ya. Terakhir kita pasangkan lagi dasinya ya. Selanjutnya kita baut lagi. Nah, ini udah rapi ya teman-teman. Selanjutnya mari kita coba. Nah, ini udah aman ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum.